Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota kelompok Dirta Kias Maja, saya sendiri dengan NIM 016 dan Habista Zahra Eka Putri dengan NIM 017. Mohon izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu laporan audit mini Rumah Sakit Harapan Sehat dengan dosen pengampu Bapak Safari Hasan, SIP MMRS. A, yaitu ruang lingkup audit dan metodologi yang akan digunakan. Yang pertama ada ruang lingkup. Satu adalah kepatuhan regulasi, yaitu Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis, Permenkes nomor 82 tahun 2013 tentang SIM-RS, dan STARKES atau Standar Akreditasi Rumah Sakit, yaitu meliputi TKP atau Tata Kelola Pelayanan, PMKP, Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien, MFK, Manajemen Fasilitas dan Keselamatan pada aspek teknologi informasi. Lalu ada HPK atau hak pasien dan keluarga terkait kerahasiaan data. Yang kedua, pengelolaan data dan kualitas informasi, meliputi akurasi, kelengkapan, ketepatan waktu input data, integritas dan keamanan data pasien. Yang ketiga, fungsionalitas dan kinerja SIM-RS, meliputi modul pendaftaran, IGD, rawat jalan, rawat inap, farmasi, keuangan, rekam medis, lalu interoperabilitas antar modul, lalu kecepatan dan downtime, serta error log. Yang keempat ada sumber daya TI, dengan indikator 1 SDM operator, infrastruktur TI meliputi server, jaringan, dan backup. Yang ketiga ada user training dan SOP penggunaan SIM-RS. Lalu ada metodologi audit. Yang pertama ada wawancara terstruktur, meliputi operator SIM-RS, dokter atau perawat, kepala instalasi rekam medis, dan juga tim IT. Yang kedua ada observasi langsung, meliputi alur pendaftaran, entry rekam medis, penggunaan SIM-RS di poliklinik dan farmasi. Lalu yang ketiga ada dokumen review, meliputi SOP SIM-RS, rekaman insiden TI, laporan downtime, bukti data backup. Yang keempat, pengujian sistem meliputi cek form input, validasi log error, uji keamanan sederhana atau akses data dan password. Yang kelima, ada benchmarking dengan STARKES dan Permenkes. B, yaitu rekomendasi berbasis STARKES dan Permenkes yang relevan untuk mengatasi temuan. Temuan satu adalah ketidaklengkapan input rekam medis, yaitu data diagnosa tindakan atau riwayat sering tidak terisi pada SIM-RS. Standar terkaitnya yaitu Permenkes 24 tahun 2022 dengan kewajiban kelengkapan rekam medis. STARKES, HPK, dan TKP, yaitu kelengkapan dokumentasi pasien. Rekomendasinya meliputi pengaktifan fitur mandatory field untuk diagnosis, tindakan, dan tanda tangan digital, lalu menetapkan SOP wajib input sebelum layanan selesai, kemudian melakukan pelatihan operator dan monitoring mingguan kelengkapan data, lalu menetapkan indikator mutu dan kelengkapan rekam medis lebih dari sama dengan 90%. Temuan yang kedua yaitu SIM-RS sering down atau lambat. Akses lambat terutama pada jam sibuk karena server overload. Standar terkaitnya yaitu STARKES MFK, kesiapan sarana prasarana TI, Permenkes 82 tahun 2013, yaitu SIM-RS wajib handal dan berkelanjutan. Rekomendasinya yaitu meliputi yang pertama upgrade server dan optimasi database, indexing, load balancing. Yang kemudian membuat sistem monitoring downtime, yaitu dashboard TI, lalu jadwalkan maintenance terencana setiap minggu. Dan yang terakhir adalah buat SOP, Business Continue Plan atau BCP, dan downtime manual form. Selanjutnya ada temuan 3, keamanan data lemah, yaitu akun bersama digunakan di beberapa unit dan password default belum diganti. Standar terkait, Permenkes 24/2022 kewajiban menjaga kerahasiaan rekam medis, STARKES, HPK, perlindungan data pasien. Rekomendasi, terapkan rollback access control RBAC, wajibkan setiap pegawai memiliki username unik, password polik 8 karakter dan kombinasi huruf dan angka, audit akses log setiap bulan, pelatihan privasi data privasi awareness. Next. Temuan keempat, tidak ada backup data terjadwal, backup dilakukan manual dan tidak konsisten. Standar terkait, STARKES MFK, Manajemen Risiko Infrastruktur, Permenkes 82/2013, keandalan sistem dan ketersediaan data,
rekomendasi membuat jadwal backup otomatis harian. Yang kedua, menyiapkan backup tersimpan di cloud atau hard disk eksternal terin, terin, terenkripsi. Yang ketiga, melakukan uji restore data setiap 3 bulan. Temuan kelima, integrasi antar modul belum optimal. Farmasi, kasir, dan rekam medis belum sinkron sehingga sering terjadi selisih data. Standar terkait, Starkes TKP, koordinasi antar unit, Permenkes 82/2013 SIM-RS wajib integratif. Rekomendasi, yang pertama menggunakan API integrasi antar modul, yang kedua menyetarakan kode diagnosa ICD sampai 10, obat, e-katalog, dan tarif. Yang terakhir, audit integrasi bulanan antara farmasi, kasir, dan rekam medis. Yang C, identifikasi 3 masalah atau kelemahan signifikan dalam SIM-RS harapan sehat. Yang pertama, kualitas input rekam medis buruk, Inconable medical record, data tidak lengkap, tidak ada validasi input, resiko klaim BPJS ditolak, tidak memenuhi Permenkes 24/2022. Dampak mutu pelayanan menurun, potensi malpraktik, dokumen tidak lengkap. Yang kedua, infrastruktur SIM-RS tidak andal, frequent downtime. Yang pertama, server overload. Yang kedua, database tidak optimal. Yang ketiga, tidak ada monitoring performa. Dampaknya, yang pertama, antrian panjang. Yang kedua, keterlambatan pelayanan. Yang ketiga, resiko hilang data. Dan yang ketiga, keamanan data lemah, data security risks. Yang pertama, password shared akun. Yang kedua, tidak ada logout akses. Yang ketiga, tidak ada pelatihan privasi data. Dampaknya, yang pertama, resiko kebocoran rekam medis. Yang kedua, melanggar Permenkes dan Starkes HPK. Yang ketiga, potensi sanksi hukum. Kesimpulannya, audit mini ini memberikan gambaran awal terkait efektivitas SIM-RS harapan sehat dan kepatuhan terhadap Starkes dan Permenkes. Implementasi rekomendasi diharapkan meningkatkan mutu pelayanan, keamanan data, serta efisiensi manajemen rumah sakit. Sekian presentasi dari Dirta Dana Vista. Terima kasih.